Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Kurangnya pasokan, harga cabai di Pasar Raya Padang alami kenaikan. Sampah menumpuk di Pasaman, tepatnya di tepi jalan lintas tengah Sumatera. Pulang Balimau ke Rumah Gadang, tradisi adat di Darmasraya menjelang bulan suci Ramadan. Akibat kurangnya pasokan menjelang masuknya bulan Ramadan, harga cabai merah keriting di Pasar Raya Padang mengalami kenaikan. Jika sebelumnya dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram, kini menjadi Rp48.000 per kilogram. Pedagang cabai Pasar Raya Padang mengungkapkan, kenaikan harga cabai dipengaruhi oleh kurangnya pasokan cabai yang masuk ke pasar raya dan tidak bisa memenuhi permintaan warga yang tinggi. Pasokan cabai yang masuk ke Pasar Raya Padang biasanya dari Pulau Jawa, tidak lagi masuk dalam beberapa hari terakhir. Pedagang tidak tahu apa penyebabnya. Sedangkan pasokan cabai dari petani lokal di Sumatera Barat sendiri dinilai masih kurang untuk memenuhi permintaan pasar. Meski harga cabai naik, omset pedagang melambung tinggi karena tingginya permintaan warga jelang datangnya Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Naik ya? Iya. Dari berapa ke berapa, Bang? 10.000 lah. Naik. Sekarang berapa ya? 48. Sebelumnya 38 berarti. Apa yang mempengaruhi ya, Bang? Permintaan banyak, pasokan Pasokannya sedikit. Biasanya cabai ini dari mana aja, Pak? agak sibuk sama Jawa. Jawa. Berarti pasokan Jawa nggak masuk ya? Kurang. Jawa naik Naik ya? Berapa? 48 sekarang. Untuk Juga? Jawa, kalau darat 45. 45. Sebelumnya berapa ya? Sebelumnya 40. 40 ya. Selain cabai ada yang naik, Bang? Kalau enggak ada. Cuma cabai ya? Kalau bawang? Bawang 28 yang turun. Kemarin ini 30. Selain cabai, bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan. Saat ini harga bawang merah dijual Rp34.000 per kilogram. Sebelumnya, bawang merah hanya dijual Rp28.000 per kilogram. Bawang putih juga mengalami kenaikan Rp5.000 dan dijual Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Alfi melaporkan dari Padang. Seperti inilah pemandangan tumpukan sampah yang menggunung di tempat penampungan sementara di tepi jalan lintas tengah Sumatera, tepatnya di Jorong Tanjung Alai, Nagari Pawuh, Pasaman. Beberapa becak motor pengangkut sampah yang datang membawa sampah dari permukiman tidak bisa lagi menampung sampah karena sudah penuh. Pengemudi becak motor hanya menaruh becak mereka di lokasi sambil menunggu petugas datang. Sudah 3 hari lamanya, sampah menumpuk tanpa pernah diambil oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Pasaman. Sampah yang menumpuk ini menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu pemandangan. Terlebih, lokasinya di pinggir jalan utama lintas Sumatera. Kalau yang untuk berapa hari ini, Bu? Kemarin sore yang tertumpuk. Berarti 2 hari, Bu, ya? Melimpah-limpah harus dibuang. Udah berapa hari kejadian sampah seperti ini, Pak? Udah 3 hari. Ya, dampaknya, Bang. Bau lagi, Bang, ke rumah masyarakat doang. Upaya konfirmasi kepada instansi terkait tidak ditanggapi sama sekali. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Menyambut masuknya bulan Ramadan, warga Kampung Koto Nagari Sungai Gayo Lumpo, pesisir selatan, memasak lemang bersama-sama.
Para pria terlebih dulu mencari batang bambu untuk tempat lemang dibuat. Setelah dipotong-potong sesuai ukuran yang dikehendaki, bambu itu kemudian dicuci hingga bersih di sungai. Sedangkan kaum ibu menyiapkan daun pisang sebagai pembungkus lemang dan bahan-bahan lainnya untuk membuat lemang. Malamang adalah tradisi khas masyarakat Minangkabau, yakni panganan yang terbuat dari beras ketan, santan, dan garam yang dimasak di dalam bambu dengan cara dibakar. Beras ketan dicampur dengan santan dan garam, kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang telah dilapisi dengan daun pisang dan dibakar di atas bara api hingga matang. Proses memasaknya cukup lama, sekitar 4 hingga 5 jam. Uniknya, bambu sebagai cetakan lemang dibakar bukan dari bawah, tapi dari samping dan diputar secara berkala agar tidak gosong. Malamang dilakukan setiap kali akan memasuki bulan puasa, maupun pada acara-acara adat, perayaan, atau upacara keagamaan. Lemang juga disajikan menjadi hidangan istimewa saat menyambut tamu penting. Oh, dari hari kemarin kami sudah di sini kan istilahnya mengambil bambu yang dikerjakan oleh kaum bapak, mencuci dan langsung memasukkan daun ke dalam bambu. Semalam kami memasukkan beras ke dalam bambu. Si remaja sudah belajar dari mak-mak, dari nenek-nenek, turun-temurun. Malamang bukan hanya sekadar membuat hidangan lezat, namun juga menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, dan rasa syukur masyarakat Minangkabau. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Di rumah gadang Kerajaan Tiang Panjang Nagari Sungai Dare, Darmasraya ini, warganya berkumpul untuk menggelar prosesi pulang ke rumah gadang guna silaturahmi dan balimau. Kerajaan Tiang Panjang Nagari Sungai Dare ini terdiri dari 4 suku, yakni suku Melayu, suku Pitopang, suku Piliang, dan suku Caniago. Perwakilan tiap suku yang mendatangi rumah gadang Kerajaan Tiang Panjang Nagari Sungai Dare membawa makanan dalam jamba dan diiringi dengan musik talempong. Di halaman rumah gadang, setiap suku disambut dengan tarian oleh para pandeka yang membentuk barisan kawal. Kita adakan silaturahmi halal bil halal. Ada masalah-masalah yang melalu di kaum ini, di negeri ini, kita selesaikan sekarang supaya kita suci di bulan Ramadan. Makanya kita panggil nenek mamanya nanti semua lo, ini anak siapa, sunahkan siapa, kita panggil dia. Di mana pedang lakalnya narkoba, tawuran, balap liar, kita runut satu persatu. Suku Kerajaan Tiang Panjang masuk ke dalam rumah gadang, melakukan pertemuan dan duduk bersama. Salah seorang perwakilan adat membacakan petatah petitih dan berbalas pantun sebagai bagian dari tradisi Minang sebelum melakukan prosesi selanjutnya. Karena bakso bapaknya kulo itu sekarang tentang sekian tentang itu. Sampai saya kata ambo ganggam ambo pilih mana kata ambo ganggam are-are. Jambari tadi. Dalam pertemuan itu juga dibahas berbagai masalah yang menyangkut anak kemenakan dari suku masing-masing untuk dicarikan jalan keluarnya. Kembali pulang ke rumah kerajaan, pertama dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Sekaligus kita bersilaturahmi dari seluruh suku-suku yang ada di negari ini, yang namanya kalau bahasa Minangnya Manjungdang menambah pusako. Artinya apa? Manjung itu meninggikan para pemimpin dan memperbaiki tatanan adat istiadat kita yang ada selama ini. Kegiatan pulang balimau dan silaturahmi ke rumah gadang Kerajaan Tiang Panjang ini mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah Nagari Sungai Dare. Sangat mendukung kegiatan nenek mama
pulang bersama ke Rumah Gadang Tiang Panjang. Jadi untuk itu kami sangat mendukung penuh kegiatan ini di Nagari Sungai Dare. Di pemerintahan Nagari sangat mendukung kegiatan ini. Kegiatan diakhiri dengan acara membasuh kepala dengan air limau yang dilakukan para tokoh adat dan perwakilan nenek mama tiap suku sebagai simbol penyucian diri bahwa keempat suku selalu rukun, kompak, dan mereka siap menyambut masuknya bulan suci Ramadan. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Yoga Afrizaldi dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.